Jumat 22 April 2022, pemerintah Kabupaten Tulungagung mengikuti apel gelar pasukan operasi ketupat 2022 di halaman kantor Bupati Tulungagung dengan tema apel gelar pasukan operasi ketupat 2022 wujud sinergi Polri dengan instansi terkait untuk menjamin masyarakat aman dan sehat dalam perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah garing 2022 Masehi dan dimulai tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Sebagaimana amanat Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI yang dibacakan oleh Kepala Kepolisian Resort Tulungagung AKBP Handono Subiakto SH SIK MH bahwa operasi ketupat 2022 dilaksanakan selama 12 hari yang dimulai tanggal 28 April 2022 sampai dengan 9 Mei 2022. Fokus pengamanan sejumlah 101.700 objek di seluruh Indonesia, baik masjid, tempat wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara. Dalam pelaksanaannya, operasi ini akan melibatkan 144.392 personil pengamanan gabungan yang terdiri atas 87.880 personil Polri, 13.287 personil TNI, serta 43.225 personil yang berasal dari instansi terkait antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, Pemadam Kebakaran, Linmas, Senkom, dan instansi lainnya. Kekuatan personel tersebut akan ditempatkan pada 1.710 pos pengamanan dan 734 pos pelayanan serta 258 pos terpadu. Pada 2 minggu sebelum pelaksanaan operasi, yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 27 April 2022, Polri juga telah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dalam rangka cipta kondisi jelang operasi ketupat 2022 dengan sasaran distribusi sembako, penyakit masyarakat, miras, judi, prostitusi, narkoba, petasan, balon udara yang mengganggu penerbangan, dan lain-lain serta tetap menggelar operasi Aman Nusa 2 penanganan COVID-19 khusus wilayah Polda Sejawa dan Bali. KRYD akan dilanjutkan kembali pasca operasi ketupat 2022 yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Mei 2022 untuk mengantisipasi arus balik yang mungkin masih terjadi serta penanganan COVID-19. Tahun 2022. Tujuannya adalah kita untuk mengecek kesiapan kita, terutama kesiapan personil. Yang kedua adalah kesiapan sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah kita menyatukan visi dan misi. Tujuannya adalah seperti tagline pada mudik tahun ini bahwa mudik tahun ini harus bisa berjalan dengan aman dan sehat. Kuncinya itu mudik aman, mudik sehat. Jadi tadi dalam amatnya Bapak Kapolri juga disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Litbang dari Kementerian Perhubungan bahwa ada 85,5 juta masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Nah, seharusnya kegiatan operasi ketupat ini kan mulai dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 9. Tapi kemarin ada arahan dari pemerintah bahwa kita boleh melakukan mudik duluan, maka dalam hal ini Polri bersama seluruh stakeholder melakukan antisipasi dengan melakukan kegiatan yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Jadi per hari ini sudah mulai insert untuk mengantisipasi di titik-titik khususnya titik-titik rawan terjadi kemacetan. Jumlah personel Jumlah personil untuk operasi ketupat ini untuk wilayah Tulungagung ini ada 509 personil. Ini terdiri dari Polri, TNI, pemerintah daerah, termasuk juga Satpol PP, termasuk juga Linmas, Senkom, dan instansi terkait lainnya. Pos yang akan dibangun, dan kita ada 9 pos, ada 7 pos pengamanan, itu ada di
Gandrung, Ujang 2, Tangan, beberapa perbatasan. Ada 2 pos pelayanan. Pos pelayanan itu ada di stasiun dan di terminal bis. Dan mudik tahun ini kan diperkirakan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Dan ini persiapan khusus dari Polri sendiri apa tidak? Ya, yang pertama yang perlu kita antisipasi terkait dengan kemacetan tentu saja ya. Kemacetan kita sudah tempatkan di beberapa titik yang rawan terjadi kemacetan. Kemudian biasanya setelah Lebaran pada hari H itu kecenderungan masyarakat ini untuk berkunjung di tempat-tempat wisata dan tempat makan maupun tempat perbelanjaan. Nah, ini kita sudah antisipasi juga dengan berkoordinasi dengan pengelola tempat wisata, termasuk juga pengelola rumah makan maupun tempat mal-mal, supaya tadi pertama terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi pada hari H-nya nanti ketika terjadi puncaknya akan kita tempatkan personil di sana supaya kedisiplinan terkait dengan prokes itu juga ada. Yang kedua juga untuk menjamin keamanan dari masyarakat yang melakukan liburan tadi. Untuk takbir keliling nanti Takbir keliling nanti kita tunggu instruksi dari pemerintah. Sementara kan Inmendagri yang terakhir itu kan Inmendagri nomor 22 tahun 2002 dan surat edaran terkait perjalanan dalam negeri ya. Nanti terkait dengan takbir keliling biasanya akan ada surat edaran dari Kementerian Agama, nanti akan kita tidak lanjuti untuk rapat. Rawan kemacetan dan pemetaan sudah dilakukan? Sudah, nanti secara terperinci dengan Pak Kasal.